Baik, baik Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Iman Edi Swata dengan NIM B111011113 dari kelas BKA. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah teori dan praktik konseling psikodinamik. Baik, soal yang pertama yaitu berikan contoh kasus beserta alur cerita fiktif tentang terjadinya pribadi yang bermasalah menurut teori psikoanalisis. Baik, di sini saya akan menceritakan kasusnya. Nah, kisah ceritanya yaitu di sini saya angkat sesuai dengan imajinasi saya sendiri, yaitu di mana suatu hari tepat di tengah hiruk-pikuknya kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi yang mobil berlalu lalang, motor macet yang di mana-mana, dan orang dari luar kota khususnya orang-orang desa banyak yang mencari pekerjaan dan ingin merubah nasib atau mengadu nasibnya di tengah kerasnya kehidupan kota. Nah, di sini menceritakan seorang remaja yang datang dari kampung dengan dipenuhi harapan penuh oleh keluarga agar ia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di kota, sangat ingin bekerja di kota agar mengangkat martabat keluarganya dan membanggakan kedua orang tuanya dengan hasil jerih payah dan keringatnya sendiri. Lalu, karena keinginan dan tekadnya yang kuat, ia rela datang ke kota demi memenuhi keinginannya dan langsung mencari-cari tempat untuk bekerja di rumah. Sebelumnya di rumah ia Sebelum ia berangkat ke kota, di rumah ia eh, eh, remaja ini mencari pekerjaan. Sebelum ia berangkat ke kota, kedua orang tuanya sudah memperingatkan remaja ini agar mencari pekerjaan yang halal dan menjauhi segala hal yang menyimpang dari ajaran agama dan hukum agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu saja remaja ini mendengar dan mengikuti keinginan dari permintaan kedua orang tuanya tersebut. Lalu setelah beberapa bulan berlalu, remaja ini masih saja tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia beberapa hari belakangan itu tidak pernah makan karena pasokan atau uang belanjanya sudah habis. Dia juga tidak makan dan minum yang layak semestinya dikonsumsi oleh manusia. Akan tetapi tepat di malam harinya dia menemukan seseorang yang sebaya dengannya melakukan transaksi narkotika di sebuah gang kecil. Remaja ini menghampiri dan bertanya, "Hai Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kau sudah melanggar hukum dan juga agama dengan menjual barang haram ini? Apa kau tidak tahu konsekuensi yang didapat dengan menjual barang ini?" Kata remaja kampung ini. Lalu pria tersebut dengan santai menjawab, "Hah, siapa kau? Oh, aku tahu. Kau adalah anak perantauan dari kampung dan maksud tujuanmu datang ke kota adalah ingin mendapatkan pekerjaan yang layak." Sambil tertawa, pria ini berkata seperti itu dan langsung mengajak remaja ini makan di warung terdekat. "Hei anak kampung, aku tahu kamu lapar dan banyak beban harapan dan pikul di punggungmu. Mari kita makan di warung seberang jalan itu. Aku ingin mengobrol sejenak denganmu." Tanpa sadar, remaja kampung ini telah dihipnotis agar mau makan bersama dengan lugas. Pria kampung ini mengiyakan saja ajakan pria tersebut untuk makan karena di lain sisi ia juga sedang lapar dan mendapatkan makanan gratis. Sesampainya di warung, mereka berdua berbincang akrab sampai akhirnya pria ini harus segera pergi dari warung tersebut karena ingin mengantarkan barang pesanan. Lalu remaja kampung ini berniat membantu pria tersebut karena telah baik membelikannya makanan dan di lain sisi dia juga sudah muak dengan kehidupan yang susah dari kecil atau tidak mampu dan ingin merubah nasibnya dengan ikut dalam bisnis haram tersebut. Remaja ini juga ingin ikut serta menjalankan bisnis ini agar ia cepat mendapatkan uang. Remaja kampung ini lupa akan pesan dari kedua orang tuanya tersebut sebelum ke kota. Tanpa berpikir panjang, pria ini mengiyakan keinginan remaja kampung itu, tapi sayangnya kegembiraan itu tidaklah berlangsung lama karena yang akan diajak bertransaksi oleh remaja ini adalah intel yang sedang menyamar menjadi
pelanggan. Remaja ini bukannya mendapatkan untung di negeri orang, malah mendapatkan buntung. Jadi kesimpulannya yaitu di sini menurut id dari psikoanalisa, yaitu remaja kampung ini ingin pergi ke kota dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga ingin menaikkan martabat keluarganya. Dia di id ini dia berkeinginan untuk bekerja di luar kota. Lalu egonya itu sudah berjalan lancar karena dia sudah datang ke kota dengan penuh harapan dan juga sudah sampai di kota. Lalu super egonya itu saat super egonya itu terganggu karena dia bertemu dengan pria ini yang sudah baik karena memberikan dia makanan, mentraktirnya. Jadi remaja ini tahu bahwa bisnis yang dilakukan pria tersebut adalah haram dan menyimpang dari hukum agama, akan tetapi keinginannya itu untuk cepat mendapatkan uang, dia rela mengesampingkan keinginannya tersebut dan pada akhirnya terjerat kasus karena telah melupakan pesan dari kedua orang tuanya. Lalu soal yang kedua, jelaskan proses terbentuknya id, ego, dan superego. Di sini id adalah komponen utama dari sifat manusia yang telah ada sejak baru lahir ke dunia. Aspek ini sepenuhnya terjadi tanpa disadari serta melibatkan perilaku primitif dan berdasarkan pada insting. Id merupakan sumber bagi energi psikis, ego, dan superego. Lalu ego di sini yang merupakan kesadaran terhadap realitas kehidupan. Tugasnya ia menjembatani id dalam merealisasikan dorongan-dorongan di dunia nyata, yakni berusaha memenuhi keinginan id berdasarkan realitas yang ada atau reality prinsip. Lalu ada yang terakhir superego. Superego menuntut idealitas perilaku dengan taat kepada sistem moral lingkungannya, berfungsi sebagai pengontrol dan penyensor id agar tidak begitu saja merealisasikan pemuasannya. Id ibarat kata hati yang berbentuk melalui proses internalisasi dengan lingkungan sosial dan nilai-nilai moral. Lalu soal yang ketiga, itu manusia dipandang sebagai makhluk deterministik oleh teori psikoanalisis. Mengapa? Berikan contoh kasus yang mencerminkan manusia sebagai makhluk deterministik. Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yaitu sebuah gagasan yang menyebutkan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya ditentukan kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Contohnya dari deterministik ini yaitu alam bawah sadar pada bayi. Bayi merasakan lapar, maka secara naluri dia akan menangis karena dia hanya bisa menangis dan merengek. Lalu soal yang keempat, bagaimana implikasi teori psikoanalisa dalam dunia pendidikan? Yang di sini implikasi teori psikoanalisis ini dalam dunia pendidikan ada 6, yaitu yang pertama, berbicara tentang konsep kecemasan yang dikemukakan oleh Freud, tentu saja berkaitan pula dengan proses pendidikan. Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Dalam pendidikan, konsep kecemasan pada tiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik. Dengan konsep ini pula, peserta didik dibantu untuk menghargai diri dan orang lain serta lingkungan. Dengan kata lain, konsep kecemasan diarahkan ke pendidikan ranah afektif atau karakternya. Kedua, dalam ranah yang lebih luas, teori psikoanalisis juga digunakan pada proses pendidikan yang berbasis kecerdasan majemuk. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak akan ada dua pribadi berbeda walaupun anak kembar memiliki kecerdasan yang sama. Kecerdasan bukanlah berpatokan pada angka-angka yang
berkaitan dengan IQ. Menurut Garner, ada beberapa kecemasan yang ada pada manusia, yaitu kecemasan matematik, linguistik, kinestetik, visual, spasial, musik, intrapersonal, interpersonal, naturalistik, dan eksistensial. Sebuah pendidikan seharusnya menjembatani setiap kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kebutuhan tertentu sejalan dengan teori Freud yang menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Yang ketiga, konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Dengan konsep ini pengajar dapat mengimplementasikannya ke dunia pendidikan. Berbagai elemen dalam pendidikan dapat dikembangkan dengan berbasis pada konsep ini. Lalu yang keempat, berkaitan dengan agresivitas siswa, seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Agresivitas dalam ilmu psikologi merupakan wahana bagi siswa untuk memuaskan keinginannya yang cenderung ke arah merusak, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Kelima, perlunya pendidikan inklusif di semua strata pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang tidak boleh membeda-bedakan terhadap peserta didik. Lalu yang keenam atau terakhir, konsep psikoanalisis yang diterapkan dalam pendidikan adalah pendidikan yang bermuara pada penciptaan kreativitas peserta didik. Saat ini kita berada pada era revolusi teknologi informasi. Lalu soal yang kelima atau yang terakhir, yaitu soalnya mekanisme pertahanan ego sering muncul dalam diri manusia tanpa disadari. Untuk mempertahankan dirinya dari kecemasan, apa saja mekanisme pertahanan ego tersebut berikan contoh kasus pada setiap mekanisme pertahanan ego tersebut. Di sini terdapat 10 jenis mekanisme pertahanan dalam diri manusia. Berikut ini adalah 10 mekanisme pertahanan yang sering kita gunakan secara tidak sadar. Itu yang pertama, denial merupakan mekanisme pertahanan ego yang sering kita jumpai. Denial terjadi ketika kita menolak untuk menerima realita atau fakta yang ada di dalam hadapan kita, dan memblok kejadian tersebut dari pikiran sehingga tidak perlu menghadapi pengaruh emosional yang terjadi. Contoh kasusnya yaitu kita menghindari realita yang sebenarnya sudah banyak disadari oleh orang lain. Yang kedua, represi. Pikiran, memori, atau kepercayaan yang buruk tentang masa lalu bisa saja membuatmu terganggu. Daripada harus menghadapi hal yang membuatmu terganggu, kita bisa saja secara tidak sadar memilih untuk menyembunyikan dengan harapan bisa melupakan hal tersebut secara menyeluruh. Walaupun memori tersebut telah hilang sepenuhnya, masih ada kemungkinan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita dan ada kemungkinan berdampak terhadap relasi kita terhadap orang lain di masa mendatang. Contohnya yaitu pengalaman masa kecil kita, banyak diantaranya bersifat seksual, terlalu mengancam dan menimbulkan stres jika dihadapi secara sadar. Dan kita mengurangi rasa cemas dari konflik ini melalui represi. Projection. Kamu mungkin pernah merasa perasaan atau pikiran yang mengganggu terhadap satu orang spesifik. Pada kasus tertentu, kamu memproyeksikan perasaan kamu menjadi kebalikannya. Lalu contohnya dari defense mechanism berbentuk proyeksi adalah kamu tidak menyukai teman barumu. Daripada kamu menerima fakta bahwa kamu tidak menyukai orang tersebut, kamu memilih untuk memberitahu dirimu sendiri bahwa teman barumu membenci dirimu. Lalu ada displacement. Kamu menyalurkan rasa emosi dan frustasi yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu yang tidak memiliki dampak terhadap dirimu secara negatif. Cara tersebut dapat memenuhi impuls kita dalam bereaksi tanpa harus mengganggu resiko yang berat. Contoh kasusnya itu adalah ketika kamu
memarahi adikmu karena kamu mengalami hari buruk karena telah dimarahi dosenmu karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Adikmu bukanlah sumber utama mengapa hari kamu bisa menjadi buruk, tetapi memarahi adikmu tidaklah membuat situasi lebih tegang jika kamu marah langsung terhadap dosenmu. Lalu ada regression. Orang yang merasa terancam atau gelisah mungkin secara tidak sadar melakukan pelarian dengan cara yang sama dengan perilaku saat masih kecil. Contoh, ketika kita mengalami trauma atau kehilangan, kita mungkin akan bertindak seperti saat kita masih kecil, tidak terkecuali dengan orang dewasa. Orang dewasa yang kesulitan untuk menghadapi kejadian atau perilaku dapat memungkinkan untuk makan atau merokok secara berlebihan atau mungkin menjadi kasar secara verbal. Lalu ada rationalization. Kita berusaha untuk menjelaskan perilaku yang tidak diinginkan dengan sebuah gagasan fakta yang kita buat sendiri. Dengan cara tersebut, kita merasa lebih nyaman dengan pilihan yang telah diperbuat. Walaupun secara sadar, kita tahu bahwa hal tersebut tidak benar. Contoh kasusnya yaitu seseorang yang ditolak kencan akan mengatakan pada orang-orang bahwa ia tidak tertarik dengan pasangan kencannya tersebut. Rasionalisasi ini dilakukan untuk melindungi harga dirinya yang ditolak. Lalu ada sublimation. Mekanisme pertahanan ini pertahanan diri yang dikatakan cukup positif karena orang yang melakukan mekanisme tersebut memilih untuk menyalurkan emosi atau perasaannya yang kuat terhadap benda atau aktivitas yang aman dan tepat. Contohnya adalah kamu memilih untuk berolahraga setelah mengalami hari dengan penuh frustasi. Lalu ada reaction formasi, mengubah perasaan yang kita ketahui menjadi sebaliknya. Contohnya yaitu ketika orang tersebut mengalami rasa frustasi, mereka lebih memilih untuk bereaksi dengan cara yang terlalu positif. Lalu ada compartmentalism, yaitu memisahkan kehidupan yang ada dalam berbagai sektor untuk melindungi berbagai sektor yang lain. Contoh sederhananya adalah ketika kamu mengalami masalah personal dalam hidup, kamu berusaha untuk menutupi tersebut dari lingkungan kerja sehingga kamu tidak perlu merasa gelisah atau tertekan ketika terjadi di lingkungan kerja. Lalu ada intellectualization. Ketika mengalami masa sulit, orang dengan mekanisme pertahanan intelektualisme ini tercenderung untuk berpikir tentang kejadian tersebut dengan cara memahami dan melajari kejadian tersebut. Cara mekanisme bertahan tersebut memungkinkan individu untuk terhindar dari pemikiran yang berhubungan dengan situasi stres dari aspek emosional dan berusaha untuk fokus pada komponen intelektual atau memberikan ilmu terhadap individu tersebut. Contohnya yaitu seseorang yang diagnosis menderita suatu penyakit akan berusaha mencari berbagai informasi terkait penyakitnya dan cara-cara menyembuhkannya. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari perasaan cemas dan stres akibat penyakitnya. Lalu ada withdrawal atau avoidance. Withdrawal atau avoidance ini merupakan mekanisme pertahanan di mana individu menarik diri atau menghindari objek yang telah pernah memberikan trauma. Contohnya, jika seseorang anak digigit oleh seekor anjing, anak tersebut kemudian memutuskan untuk menghindari untuk berada dekat-dekat dengan anjing manapun untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada isolasi. Mekanisme pertahanan ini bekerja dengan cara mengisolasi kejadian-kejadian dalam ingatan atau mengisolasi emosi dari isi memori atau impulsi dalam isolasi impuls, pikiran atau aksi tidak memungkiri kenyataan tapi memungkiri emosi yang menyertainya. Contoh dari kasus tersebut kasusnya yaitu individu tetap tenang sementara membicarakan kejadian yang paling menegangkan. Kata-kata saya betul-betul tidak peduli merupakan
Ciri dari individu yang melakukan isolasi dengan mekanisme pertahanan ini, individu mampu untuk melepas dirinya dari segala perasaannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari eh, tugas ujian tengah semester ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.